Dulu janji awal internet itu untuk memperluas akses informasi. Dan juga, biar kita bisa lihat langsung apa yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, kita bisa lebih paham dan ikut bertanggung jawab. Karena banyak orang bisa melihat dan menanggapi informasi yang sama pada waktu yang sama. Tapi sistem yang sekarang ini mengubah cara kerjanya. Sekarang, informasi tidak lagi tersebar luas secara otomatis. Informasi disaring terus-menerus berdasarkan pola interaksi kita. Ini mengubah cara informasi sampai ke kita dan seberapa luas informasi itu tersebar di berbagai kalangan. Orang-orang mengira mereka melihat internet secara utuh, padahal tidak, karena apa yang sampai ke mereka sudah dipilih duluan. Kebanyakan orang masih menganggap feed mereka mencerminkan apa yang terjadi di dunia. Kamu membuka aplikasi, menggulir postingan, dan berharap ada banyak contoh peristiwa, opini, dan pembaruan. Banyaknya konten membuat harapan itu terasa wajar karena selalu ada hal baru yang muncul. Tapi, feed itu tidak mencerminkan apa yang ada. Itu mencerminkan apa yang dipilih oleh sistem. Apa yang muncul di hadapanmu hanyalah sebagian kecil dari apa yang tersedia. Stentiwain ulamo stistauntus, ketmungsfomban. Proses penyaringan ini dimulai dari tindakan-tindakan sederhana loh. Misalnya, saat kamu menonton video lebih lama, berhenti di sebuah postingan, atau mengeklik suatu topik, sistem akan merekam semua perilaku itu. Sistem tidak perlu tahu apa yang kamu yakini atau apa niatmu. Sistem hanya melacak apa yang menarik perhatianmu dan apa yang tidak kamu lewatkan. Dari situ, sistem akan menyusun konten baru berdasarkan pola yang cocok dengan perilakumu sebelumnya dan pengguna lain yang mirip denganmu. Ini artinya, feed kamu tidak dibuat dari semua yang ada. Feed kamu dibuat dari apa yang sudah berhasil menarik perhatianmu, menggunakan sinyal berulang untuk menyaring apa yang muncul seiring waktu dan mengurangi ketidakpastian tentang perilakumu. Jangan lupa subscribe ya. Awalnya, ini terasa seperti sebuah kemajuan. Sistem menghilangkan konten yang kamu abaikan dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih sering kamu lihat. Beranda jadi lebih cepat dan konsisten. Ini mengurangi hambatan dan membuat pengalaman terasa efisien dan sesuai dengan keinginanmu. Tapi ini menciptakan efek penyempitan. Setiap interaksi mendorong sistem untuk menampilkan lebih banyak konten yang sejenis. Seiring waktu, seluruh kategori mulai hilang dari berandamu. Kamu tidak memilih untuk mengabaikan konten ini. Konten itu sudah dihapus sebelum kamu sempat semestinya. Penyempitan ini lebih penting dalam politik daripada di bidang lain, karena kesadaran politik sangat bergantung pada paparan. Untuk memahami apa yang terjadi, Anda perlu melihat klaim yang bersaing, interpretasi yang berbeda, dan peristiwa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda perlu menemukan informasi yang menantang asumsi Anda dan membawa sudut pandang yang tidak dikenal. Ketika masukan-masukan itu berkurang, pemahaman Anda tetap tidak lengkap. Sangat mungkin bagi dua orang untuk mengikuti pemilih yang sama dan tidak pernah melihat masalah yang sama. Bahkan jika keduanya secara aktif memperhatikan dan jujur, percaya bahwa mereka terinformasi. Sistemnya, seperti yang ada sekarang, dibuat agar kamu terus terlibat, bukan untuk menunjukkan semua sisi. Sistem ini tidak mengukur apakah kamu melihat berbagai pandangan yang seimbang, atau apakah kamu bahkan tahu tentang masalah-masalah penting yang sebenarnya punya dampak besar. Sebaliknya, sistem ini mengukur apakah kamu terus menggulir, menonton, atau berinteraksi dengan apapun yang ditampilkan. Kalau konten yang sudah kamu kenal, atau yang sesuai dengan emosimu, membuatmu betah lebih lama, maka sistemnya akan terus mengarah ke sana. Ini menciptakan lingkaran umpan balik, di mana kebiasaanmu di masa lalu menentukan apa yang akan kamu lihat di masa depan. Dan apa yang kamu lihat di masa depan memperkuat kebiasaanmu di masa lalu, sehingga ruang lingkupnya makin sempit seiring waktu dan mengurangi keberagaman tanpa kamu sadari. Semua ini menciptakan perubahan besar dari sistem media sebelumnya. Dulu, informasi yang kita lihat lebih luas dan tidak terlalu dipersonalisasi. Orang-orang mungkin tidak setuju dengan penafsiran, tapi mereka sering melihat kejadian dan informasi yang sama, biasanya melalui saluran bersama seperti televisi atau situs web besar. Tapi sekarang, titik awalnya berbeda.
Sistem memilih sedikit informasi untuk setiap orang, bahkan sebelum mereka mulai membentuk pendapat. Ini berarti dua orang bisa mengikuti topik yang sama dan tetap menerima pandangan yang sangat berbeda tentang apa yang terjadi, meskipun keduanya merasa sudah tahu banyak. Akuntabilitas itu tergantung pada seberapa banyak orang melihat hal yang sama. Kalau suatu tindakan, keputusan, atau kejadian dilihat banyak orang, itu bisa dipertanyakan dan ditantang oleh banyak orang juga. Tapi kalau yang melihat tidak merata, akuntabilitas jadi lemah. Beberapa orang mungkin melihat suatu masalah berulang kali, sementara yang lain tidak pernah tahu sama sekali. Kalau orang-orang tidak melihat suatu masalah, masalah itu tidak bisa dipertanyakan secara luas. Dan tanpa adanya pandangan yang sama, tanggapan publik jadi terpecah-pecah dan kurang efektif. Ada juga efek waktu. Konten yang memicu reaksi langsung lebih gencar dipromosikan karena menghasilkan sinyal keterlibatan cepat yang dapat diukur sistem dengan cepat. Di sisi lain, konten yang membutuhkan lebih banyak konteks atau pemahaman yang lebih lambat cenderung tidak menyebar luas. Konten cepat menyebar dengan cepat, sementara konten lambat memudar sebelum mencapai sebagian besar pengguna. Akibatnya, kesadaran politik menjadi lebih terikat pada reaksi daripada pemahaman, yang pada gilirannya mengubah bagaimana isu-isu dipersepsikan dan seberapa cepat opini terbentuk. Batasan lainnya adalah persaingan. Setiap kali kamu membuka beranda, ribuan postingan yang mungkin ada akan diberi peringkat, dan hanya sebagian kecil yang ditampilkan. Sebagian besar konten disaring sebelum kamu sempat melihatnya. Ini berarti kesadaranmu dibentuk oleh proses seleksi yang menghilangkan sebagian besar informasi yang tersedia sebelum sampai kepadamu. Sebagian besar dari apa yang ada tidak pernah sampai kepadamu, meskipun itu dapat diakses di suatu tempat di platform, dan bisa dilihat di sosial media. Ini menyebabkan salah paham yang umum. Orang-orang percaya mereka memilih apa yang mereka lihat, tapi pilihan mereka hanya beroperasi dalam batasan yang terbatas. Sistem mengontrol pilihan awal, dan pilihan itu menentukan apa yang bisa kamu tanggapi. Ini menciptakan kesan kontrol individu, padahal pilihan yang tersedia sudah dibatasi. Keputusanmu terasa mandiri, tapi sebenarnya dibentuk oleh apa yang disajikan telefonum awal dan apa yang disembunyikan tanpa pemberitahuan. Usaha kamu untuk memperluas jangkauan itu seringkali hanya sementara. Kamu bisa mengikuti akun baru atau mencari topik yang berbeda, dan sistem akan sebentar menampilkan materi baru di beranda kamu. Tapi perilaku kamu dengan cepat menariknya kembali ke pola yang biasa. Sistem akan kembali ke pola yang sama begitu perilaku kamu stabil. Sistem dirancang untuk menjaga perhatian kamu, bukan untuk memperluas wawasan kamu atau mempertahankan pandangan informasi yang luas dan stabil seiring waktu. Meskipun ada lebih banyak konten yang tersedia. Yang berubah secara praktis adalah di mana batasan itu terjadi. Dulu, batasan muncul setelah kamu melihat informasi, saat kamu memutuskan apa yang ingin diperhatikan dan apa yang diabaikan. Sekarang, batasan muncul sebelum kamu melihat apapun, saat sistem memutuskan apa yang masuk ke beranda kamu sejak awal. Pergeseran ini mengurangi kesadaran bersama dan mengubah cara informasi politik menyebar di antara banyak orang. Ini mengubah bukan hanya apa yang orang pikirkan, tapi apa yang mereka punya kesempatan untuk pikirkan. Algoritma tidak hanya memengaruhi apa yang kamu pikirkan. Ini membatasi apa yang bisa kamu ketahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mohon suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menonton.